Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, halo Rindu, selamat malam. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Masuk sekolah kapan? Senin depan? Atau udah masuk? Apa, Kak? Masuk sekolah kapan? Senin depan? Atau udah masuk? Tanggal 5. Tanggal 5, berarti Senin depan ya? Iya, Senin depan. Kan sekarang hari Senin. Senin depannya ya, maksudnya. Oke, udah siap belajar hari ini? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Hmm. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, saya akan tes mengenai perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Oke. Sudah siap? Udah siap. Oke, agak kencengan ya, nanti ngomongnya soalnya kurang kedengeran. Ya. Oke, 7 dikali 8 berapa? Hmm. Hmm. 6, 4, 5, 6, Iya, betul. 5, 6. 6, Kalau 7 dikali 7 berapa? 4, 9, Oke, kalau 5 dikali 7. 35, Oke, kalau 8 dikali 9 berapa? 72, Oke, betul. 9 dikali 9. 81, Kalau 8 dikali 9. 72, Kalau 7 dikali 8 tadi berapa? 5, 56, Kalau 5 6 dikali 2 berapa? 112. Oke, good. 112. 112 dikurang sama 49. Tujuh tiga. Kurang tepat. Coba dihitung lagi. Ada yang salah tuh. Belakangnya udah benar 3, tapi yang depannya salah. 49. 33. Bukan. Ayo pelan-pelan. Tadi hampir mendekati yang tadi. Bukan 73, tapi berapa coba? Kan yang satunya udah dipinjam tuh sama yang sebelah. Berarti sisanya kan 10. 10 Hmm. dikurang 4 berapa? 6, Berarti jawabannya 63, 63. 3. Oke, nah itu ya. Sekarang 63 dibagi sama 9. Berapa? 63 dibagi 9.
Tahu nggak 9 kali berapa yang hasilnya 63? Kurang. Coba 9 dikali 6 berapa? 9 dikali 6. 5, 4. 54. Kalau 9 dikali 7 berapa? Hmm. 9 dikali 7. Berapa? 2, 3, 4, 6, 3. Nah, berarti 63 dibagi 9 jawabannya berapa? 7. 7. Oke, kalau misalkan 4 dikali sama 8 berapa? 32. 32. 32 dibagi sama 2 berapa? 32 dibagi sama 2. Mm-mm. Berapa coba? Hmm. Mm-mm. 16. 16. Betul. 16 dibagi 2. 16 dibagi 2. Mm-mm. 8. 8. 8 dikali sama 4 berapa? 8 dikali sama 4. Mm-mm. Berapa? Hmm. 8 dikali sama 4. Iya, berapa? 32. 32. 32 dikali 4. Berapa 32 dikali 4? Seratus dua puluh delapan. Berapa? 128. Oke, betul. 128 dibagi 2. 64. Oke, good. 64 dibagi 2 lagi deh. Berapa? 64 dibagi 2. Hmm, oke. Ya. 38. Bukan. Coba pelan-pelan. 64 dibagi 2. 32. Nah, 32. 32 dikali sama 8. Coba. 32 dikali 8. Iya, berapa? 32 dikali 8. Mm-mm. 8 kali 2, 16, 1. 8 kali 3, 2, 2, 4.
Terus 24 tambah 1, 25. oke 156. 256. 56. Betul. Sekarang 256. Dua ratus lima puluh enam dikurang sama 136. 256 Dua dikurang ratus lima puluh enam dikurang 6 136. 6,2 12. Jadi berapa? 12. 250. Bukan 12, tapi berapa coba? 256 dikurang. 120. Nah, betul 120. 120. 120 dibagi 2 berapa? 20 dibagi 2. 120 dibagi 2. 60. Oke, 60. Kalau 60 dibagi 0 berapa? 60 dibagi 0. Tidak terdefinasi. Tidak terdefinisi. Hmm. Ini cara penulisannya tidak terdefinisi. Definisi. Tidak definisi. Itu ya, gitu cara penulisan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materinya tentang apa? Nah, materinya lanjutan yang kemarin, bangun datar yang kemarin. Yaitu ada trapesium, jajar genjang, sama belah ketupat. Oke, udah kelihatan belum ini? Belum. Oke, tunggu. Udah ada? Udah. Oke, nah di sini ada bentuk-bentuknya ya. Ini bentuk trapesium, ini bentuk jajar genjang, ini bentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat, kalau misalkan dia lurus, dia samanya kayak apa coba? Kan ini minggir ya, kayak gini. Kalau misalkan belah ketupatnya lurus, bentuknya sama kayak apa? Yang sisinya sama semua. Apa? Bentuk apa? Persegi. Betul, bentuk persegi. Hmm. Oke. Nah, di sini ada trapesium yang pertama. Ada sifat-sifatnya. Nah, pengertian trapesium terlebih dahulu apa nih? Trapesium adalah bangun datar segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Jadi, sisinya itu sejajar ya. Ada yang sisi atas, ada juga yang sisinya bawah. Yang ini sejajar sama ini. Ini juga sejajar sama yang ini. Jumlah sudutnya nih, sudut pada sisi sejajar adalah 180 derajat. Terus memiliki diagonal. Memiliki diagonal. Coba diagonal. Kalau ini dikasih titik A, B, C, D. Diagonal tuh dari mana ke mana? A, B, Dari ke A, ke B, bukan. Kalau A A ke ke B, C, ini namanya sisi. A ke C juga namanya sisi. Tapi kalau dia nyebrang nih, nyebrang kayak gini. Nah, ini namanya diagonal. Kalau dia nyebrang ya. Ada satu lagi nih diagonalnya dari C ke B. Nah, ini namanya diagonal. Kalau dia berseberangan namanya diagonal. Nah, kalau ada trapesium sama kaki memiliki diagonal sama panjang. Nah, ini sama panjang kan, jarak C ke B sama kayak A ke D. Sedangkan kalau yang siku-siku, ini diagonalnya nggak sama. Misal di sini E, F, G, H. Nah, diagonalnya coba yang mana? Kalau yang trapesium siku-siku. E, E ke H, Gimana? E, E ke H, Betul. Sama satu F, lagi. F ke G. F ke G. Good. Betul. Nah, ini trapesium siku-siku ya. Trapesium siku-siku memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya yang mana? Nah, yang ini ya. Ada di sini nih. Ada di sudut F. Sama di sudut. Ini namanya sudut siku-siku. Ada juga
trapesium sembarang. Jadi bentuknya tuh sembarang, tapi membentuk juga trapesium, bisa dinamakan sebagai trapesium. Oke, bisa dipahami? Bisa. Berarti trapesium ada berapa nih sisinya? Trapesium. Ya, sisinya ada berapa? 4. Dua. Ah, benar itu yang tadi 4, sisinya yang 4. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Ini trapesium itu memiliki 3 sisi. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Hmm. Oke, kita next. Nah, di sini ada rumus luas dan keliling trapesium. Luasnya itu yaitu setengah dikali A ditambah B, kemudian dikali sama tinggi. Nah, luas trapesium dihitung dengan mengkalikan setengah kedua sisi sejajar dengan tinggi trapesium. A itu sisi sejajar atas dan B itu sisi sejajar bawah. Dan T-nya itu tinggi trapesium. Nah, ini ya yang luasnya. Contoh yang luas. Misal, diketahui A-nya itu 6 dan B-nya itu 10. Dan T-nya itu 4, tingginya 4. Jadi tinggal kaliin. Setengah dikali 6 ditambah 10, yaitu 16. Kemudian 4. Dikaliin dulu, setengah dikali 16, artinya 16 dibagi 2. 16 dibagi 2, tadi kita udah tahu 8. Kemudian dikaliin sama 4. 8 dikali 4 hasilnya 32. Nah, sedangkan kalau keliling itu sama kayak segitiga. Sama kayak yang kemarin. A tambah B tambah C tambah D. Di A tambah B tambah C tambah D. Jadi ke semua sisinya dijumlahin. Itu rumus dari keliling. Jadi keliling itu segitiga bangun datar apapun. Kalau ada yang ditanyain keliling, itu Rindu bisa menambahkan sisinya semua. Semua sisinya ditambahin. Kuncinya itu ya, agar tidak lupa sama luas. Nah kan, jadi yang bisa dihafalnya yang rumus luasnya aja. Kalau keliling itu semua sisi dijumlah. Kalau bangun datarnya itu berbentuk persegi atau segi lima, itu kelilingnya tinggal ditambah-tambahin aja. Oke, ada yang ditanyain dulu? Aman? Aman. Oke, kalau aman berarti nah, bisa mengerjakan soal yang ini. Sampai nomor apa, Kak? Dicoba dulu semuanya ya. Saya mudah-mudah sama hot. Nanti kalau misalkan nggak bisa, di skip aja. Oke? Udah ingat kan rumusnya? Tadi trapesium apa rumusnya? Setengah kali A tambah B kali setengah kali tinggi. Oke, betul. Sampai nomor 4 aja ya. Yang nomor 5-nya di skip aja.
Kak, Kak, yang kan setengah kali 120 tuh satu kali dikali satu kali 10 kali dua. Kak, Setengahnya. hmm, Misal nih, setengah dikali 10. Artinya 1 dikali 10 dibagi 2. dibagi dua. Jadinya 10 dibagi 2 ini hasilnya 5. Oke. Lima 20. Enam, 10, 20. 10, 15, 15. 10, 20, 35. Nah, saya Kak, Oke. Yang sampai nomor nomor satu. 2 nih Kak. Nomor 4, nomor 3 Kak paham. Nomor 3 sama nomor 4-nya belum. Sekarang nomor Mau 5. dicoba, mau dicoba nggak? Yang nomor 3 sama 4? Masih ada nggak catatan yang kemarin? Tinggal masuk-masukin nih. Luasnya berapa yang ditanya ini itu tingginya. Nih,
Kakak kasih clue ya. Luasnya yaitu setengah A plus B. Ini dikali tinggi. Luasnya udah diketahui nih, 120. Setengah dikali 8 ditambah 12 dikali T. Nah, kalau udah kayak gini bisa ngelanjutin nggak nih? Yang pindah ruas itu loh. Yang ke kiri sama yang kanan. Oke, boleh dilanjutin yang itu. Nggak bisa Kak, susah, bingung. Kenapa nih? Kasih clue lagi. 8 tambah 12 berapa? 8 tambah 20. 12, 20. Dikali T. 20 dibagi 2. 20 dibagi 2. 10. Nah, kalau pindah ruas gimana? Yang asalnya dikali pindah ke sebelah kiri jadinya digimanain? Bagi. Ya, jadi berapa tuh? Jadi berapa? 20 bagi 10. 100. 110. Di 120 dibagi berapa? Jadi 110. 120 dibagi sama 10. 10. 120 dibagi 10 berapa? 110. 120 dibagi 10 berapa tuh? Ingat kalau kata kakak, kalau ada nol di atas, ada nol di bawah, bisa dicoret nolnya. Jadi sisanya 12 per 1 sama dengan T. Jadi T-nya berapa nih? Hmm, 12. Betul, T-nya 2. Oke, yang nggak pahamnya yang nomor 3 di sebelah mana nih? Dan di perpindahan angka. Perpindahan apa? Yang pertama kan setengah dulu. Nih, yang setengahnya Hmm. dikali sama 20 dulu. Tadi kan udah kasih tahu ya.
1 dikali 20 dibagi 2. Itu 10. Karena di ruas kanan ini perkalian, pindah ruas nih ke sebelah kiri. Jadinya dia pembagian. Setelah pembagian, ini 120 dibagi sama 10. Nah, ini bisa dicoret nolnya. Kalau di atas ada 0 dan di bawah ada 0, itu bisa dicoret nolnya. Gitu. Nih, kalau yang nomor 4 gampang nih. Gampang yang nomor 4 baca pelan-pelan. Ini yang ditanyanya keliling. Sama kayak nomor 2. Yang nomor 4 ini sama kayak nomor 2 caranya. Nomor 3. Gimana? Bisa? Yang nomor 80, 4? 83. Coba pelan-pelan ngejumlahinnya. Masih ada kurang tuh angkanya. Rumus kelilingnya apa? A tambah B tambah C A tambah B tambah C tambah D. Ya, terus 20 tambah 30 tambah 15 tambah 18. oke, 20 tambah 30 dulu berapa? 50. Oke, 50 tambah 15 tambah 18. 50 tambah 15? 65. Oke, sekarang 65 ditambah 18. Coba berapa? Pelan-pelan ngejumlahinnya. Hmm. 83. Oke, 8 tambah 5, 6, 7. Oke, betul. 83. Oke. Kalau nomor 1 berapa nih jawabannya? 1. Nomor 1 jawabannya gimana cara ngerjainnya? Tengah kali 8 tambah 12 kali 6. Tengah kali 20 kali 6. Tengah kali 120 sama dengan 1 kali 120. 120 bagi 2, 60. 120 bagi 2, 60.
60 bagi 2, 30. 60 bagi 3, 20. 30 bagi 3, 10. 20 bagi 10, 5. 10 bagi 10, 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Bentar nih. Kali. Luas sama dengan. 20 dibagi 2 berapa? 20 dibagi 2. Mm-mm. 20 dibagi 2, 10. 10. Berarti ini tinggal 10 dikali 6 aja nih. Berapa? 60. Nah, ini jawabannya 60. Oke, nih yang salahnya sebelah mana nih? Coba. Di 20 kali 6. 20 kali 6. Nah, ini ya, giniin dulu. Setengah kali 20 dikali 6. Jadi setengah dikali 20 dulu, itu 10 dikali 6. Jadi 10 dikali 6 itu 60. Sekarang yang nomor 2, berapa nih? Kelilingnya dulu rumusnya berapa? Gimana? A tambah B tambah C tambah D. 10 Jadi tambah 5 tambah 15 tambah 5. Jadi ke 5. jawabannya 35. Hmm. Betul itu. Jadi yang salah cuma nomor 1. Ya, yang salah Rindu hanya nomor 1. Padahal nomor 1 paling mudah nih. Kayak udah dibetulin di jawaban Rindu. Udah. Oke, bagus. Bisa dilanjut? Oke. Nah, nih sekarang ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua sisi sejajar. Ada juga nih sifat-sifatnya, yaitu memiliki dua pasang sisi sejajar. Sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kemudian sama jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180, dan diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, jajar genjang tuh ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, belah ketupat, sama jajar genjang. Ini jenis-jenis dari persegi ya, bentuk persegi, bentuk kotak lah kalau kata ini mah, bentuk kotak. Nah, jajar genjang tuh dia minggir kan kayak gini. Nah, ini tuh sama kayak persegi, sama kayak belah ketupat juga. Nah, dia tuh sejenis sama persegi dan persegi panjang. Jadi masih satu jenis dengan bangun datar segi empat. Gitu namanya. Bangun datar segi empat. Jadi bangun datar segi empat tuh ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, sama jajar genjang. Nah, jajar genjang juga memiliki luas dan keliling. Nah, kenapa nggak sama nih luas jajar genjang sama persegi panjang? Ini tuh sama aja ya. Kalau misalkan kan di persegi itu sisi kali sisi. Kalau di persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, ini kalau di jajar genjang namanya alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Kemudian keliling jajar genjangnya 2 dikali A plus B. Kalau di persegi panjang kan kelilingnya itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Gitu kan kalau misalkan di persegi panjang. Jadi mereka tuh pada mirip-mirip, cuman beda penempatannya aja. Kalau luasnya itu A dikali tinggi dan kelilingnya itu 2 dikali A plus B. Nah, keliling jajar genjang bisa diingat ya. Keliling itu yaitu menjumlahkan seluruh sisinya. Kuncinya itu. Jadi sisi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu semuanya dijumlahin. Contohnya nih, sini luas, tentukan luas dari jajar genjang. Jadi diketahui T-nya itu 5 dan A-nya itu 6. Berarti tinggal dikaliin. 8 dikali 5 itu 40. Kemudian ditanya ini kelilingnya. Kelilingnya yaitu 2 dikali A-nya itu 8. Kemudian B-nya itu 6.
Nah, tinggal dikaliin aja. 2 dikali 14 itu 20. Oke, rumusnya udah ditulis? Dikit lagi, Kak. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Oke. Udah, Kak. Hmm. Oke. Nah, sekarang boleh dikerjain nih soalnya ini ya. Yang nomor 5-nya nggak usah. Yang nomor 5 nggak usah ya. Nomor 1 sampai Hmm. 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 Jadi, aku
apa? Eh, kamu. Kamu ternyata. Rasa, rasa selesai Kak. Oke. Boleh, yang nomor satu jawabannya berapa? 60. Oke, enam enam puluh puluh. Betul nih jawabannya. Coba jelasin. Kenapa 60? Luas. Mm-mm. Rumus Luasnya. luas alas kali tinggi. Jadi Oke, alas lebih 10 tinggi. kali 6. 60. Oke, good. Betul nih. Coba yang nomor dua. 26. Good. 26. Oke, kenapa nih 26? 2 kali A tambah B sama dengan 2 kali 8 tambah 5. 8 tambah 5 13. 2 kali 13 26. Oke, good. Keren nih. Nomor tiga. 34. Kenapa nih 34 nih? Luas sama dengan tadi A dikali T. Pinter. Luasnya udah diketahui nih 72. A-nya 9 dikali tinggi. Jadi kalau yang ditanyainya tinggi berarti 9-nya pindah ke ruas sebelah kiri. 72 dibagi. 72 dibagi 9. Oke, 72 dibagi 9 berapa coba? 9 kali berapa yang hasilnya 72? 8. Nah, itu 8. Tadi kenapa jawabannya salah? Hmm. Salah perkalian. Oke. Salah satu nih ya. Saya nomor 4. Berapa jawabannya? 80. Keren nih, betul nih 80. Betul, 80. Coba kenapa nih bisa 80? 2 kali A tambah B sama dengan 2 kali 25 tambah 15. 25 tambah 15 bukan 40. 40 kali 2 80. Keren. Bisa nih. Yang ini aja nih ya, yang salah yang nomor 3 aja nih. Yang Kalau salah. kalau tanya tinggi gak pernah betul di sekolah. Ya makanya sekarang harus betul. Jadi harus bisa pindah ruang. Pembagiannya Di harus sekolah bisa lebih dalam waktu. fokuskan lebih Apa? banyak pecahan sama aljabar. Pecahan sama aljabar ya difokusinnya. Padahal ini nanti ada loh di TKA. Kelas 6 kan nanti ada TKA. Jadi takutnya nggak dibahas lagi di kelas 6. Jadi Pernah harus pula pas ANBK pelajarannya pernah dipelajari muncul. yang nggak Coba. dipelajari muncul. Mm. Hmm, tapi Tapi ada pas kan bangun datar yang kayak gitu muncul. ada Bang Minta muncul. Iya. Kalau yang numerasi asal bikin semuanya. Literasi Hmm, tebar tahu semuanya. Kalau literasi keluar nggak nilainya berapa tuh? belum keluar lagi. Oh, belum keluar. Katanya kapan keluarnya? Belum dikasih tahu guru. Oke. Jadi ini ya bangun datar tuh penting soalnya nanti ketika masuk SMP itu ada lagi bangun datar yang lebih kompleks lagi. Makanya harus bisa nih di SD bangun datar harus udah bisa di luar kepala ya kayak udah bisa. Oh, rumus ini nih ini, rumus ini nih ini, rumus luas segitiga tuh kayak gini, rumus luas segi 4 persegi tuh kayak gini, harus bisa. Soalnya nanti masuk SMP sama masuk SMA itu lebih kompleks. Jadi harus bisa nih di dasarnya dulu di sekolah dasar. Gitu, jangan ada salah-salah lagi. Tapi mama suruh pesantren. Iya tuh, kan ada ininya, ada matematikanya juga sama. Pesantren di mana? Kata ada Mama di Pekanbaru tapi gak mau pesantren masuk dong. Mau Hmm, masuk SMP dengan SMP cuma mau di Jepang dengan semuanya. Kalau nggak SMA ya. SMP. Hmm, SMP mau di SMP 13. tapi sambil pesantren. Enggak, ngomong. Kalau ke SMP 13 tuh kalau pulangnya lama, langsung tempat ngaji deh. Dekat dengan pengajinya. Jadi bisa pulangnya langsung ke tempat ngaji Tempat kayak gitu. ngaji. Ya, Iya sih ya. Eh,
Gak apa-apa gitu juga, keren. Nah, dasarnya kalau MTK tuh pasti ke bawah loh. Kayak ke SMP, masuk SMP, apalagi nanti kelas 6 ada yang namanya ini kan, Gitu. apa sih, TKA gitu. TKA tuh untuk ngetes Karena biasanya. kelas 1 sampai 5 libur, kelas 6 doang yang hadir tuh. Mm-mm. Iya, TKA nanti di bulan apa ya? Di bulan Maret nggak masalah. Bulan Maret setelah ini, setelah Lebaran. Gitu. Jadi harus bisa nih dasarnya dulu, Rindu harus keren pokoknya nih. Apalagi dibangun datar. Satu lagi ya, ada belah ketupat. Nah, belah ketupat juga sama nih rombongan dari bangun datar segi empat. Tuh, bangun datar segi empat. Nah, belah ketupat segi empat itu sisinya sama panjang. Sama ini mirip banget sama persegi. Nah, sudutnya berhadapan sama panjang dan diagonalnya itu saling tegak lurus. Diagonal-diagonalnya membagi dua sama panjang. Nah, pokoknya belah ketupat ini mirip banget sama persegi. Kalau persegi kan lurus ya, persegi lurus kayak gini. Nah, kalau belah ketupat dia yang minggirnya, tapi dia sama banget kayak persegi. Sama banget kayak persegi. Nah, rumusnya juga nggak jauh beda nih sama persegi. Cuma luasnya aja yang beda. Kalau kelilingnya masih sama, 4 dikali sisi. Kalau luasnya, namanya ini setengah dikali diagonal satu dikali sama diagonal 2. Ada Gak setengahnya. paham. Setengah dikali diagonal satu dikali diagonal 2. Gitu. Diagonal pertama dan diagonal kedua. Jadi biasanya ini nih. Ini kan diagonal ya. Diagonal satu yang ke bawah, diagonal 2 yang ke sana. Diagonal satunya tuh, maksudnya tuh diangkat di bagaimana ya? Biasanya Di diketahui dalam soalnya. Diagonal. Dari misal ini titik A, ini titik D, ini titik C, ini titik D. A ke D. Nah, ini biasanya diketahui A ke D itu berapa sentimeter. Terus C ke B berapa sentimeter. Nah, itu yang disamain sama diagonal. kalau lurus nih diagonal satu berarti. Ini diagonal satu, ini diagonal dua. Wah, oh, oke. Nah, kayak gini nih. Ini diagonal satunya yang ke bawah, diagonal duanya yang ke samping. Luasnya berarti setengah dikali 8 dikali 6. 24 cm. Dan sisinya itu yang ini. Dari A ke B. Nah, ini sisinya disebut sisi. Biasanya diketahui sisinya di sini 5 cm. Jadi 4 dikali 5. Hasilnya 20. Boleh ditulis dulu nih. Luas sama kelilingnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang ini. Enggak, Oke. Udah ditulisnya? udah lah. Oke, bisa ya. Sekarang soal seperti biasa 1 sampai 4. 4. Ya, 1 sampai 4. Tak ada.
Diagonal satu itu ditambah sama diagonal dua, Kak. Dikaliin. Kaliin setengah kali diagonal satu kali diagonal dua. Iya, betul. Dikali. Kak, yang nomor satu kan setengah kali 96. Kalau dua ke bagi 96 bisa dong. Yang mendekati jadinya. 2 dibagi 96. 96 Hmm. bagi 2 maksudnya. Ya, Bisa 96 dibagi 2. Iya, 9-nya yang mendekati. Dibagi 2 berapa? 3. Bukan, ada satu lagi. 2 kali 8. berapa? Berapa? 2 kali 4. 2 kali 4. Iya, betul. 2 kali 4. 4. 4. 3 berarti. 4 berapa? 16 dibagi 2-nya berapa? Hah? Kan nih setengah kali 12 kali 8. Tadi setengah dikali sama 96. Berarti kan kalau di sini nih 96 dibagi 2. Tadi 4. 4 kali 2, 8. 8. Nah, sisanya berarti 16 kan? Hmm. 16 bagi 2 berapa? 8. Jadi jawabannya yang ini berapa? 8. Satu. Enggak. Betul. Jadi sekarang yang nomor 2 kan berapa? Oke. Tujuh puluh. Dapat saja. Berapa?
Hmm. Sorry ya, tadi sinyalnya ini keputus. Selesai. Udah selesai sampai nomor 4. Udah. Oke, yang nomor 1 apa jawabannya? 48. 48. Oke, yang tadi ya 48. Sekarang yang nomor 2. 28. Oke, betul 28. Kenapa 28? Karena 4 kali 7 28. 4 kali 7, 28. Oke, 28. sekarang yang nomor 3. 21. 2,02 dia 21. Hmm, 11 8. sama 1. dengan 8 bagi 4. sama dengan setengah dikali diagonal satunya itu 8 dikali diagonal 2. Nih, ininya udah diketahui nih 48. Nah, setengah kali 8 kali diagonal 2. Yang ini dulu dikaliin. 8 bagi 2 berapa? 4. Bagi 4 dikali. Jadi gimana nih kalau ditanyain diagonal 2? 4 bagi 8, 2. 4 bagi 4, 1. 18. 12. Ini 2 tuh pas. Plus. Hmm. Jadi diagonal 2-nya itu 2. Tadi salahnya di sebelah mana tuh? Kenapa tuh? Lepas tengahnya dikalikan. Hmm, oke. Harus hati-hati ya cara Ya membalikan kan? dan mengkalikannya. Jadi ini harus dikerjain terlebih dahulu nih, setengahnya dikaliin dulu sama 8, baru nanti dibagi sama 48. Oke, sekarang yang nomor 4 berapa jawabannya? 40. Oke, betul. Kenapa nih 40? 10 kali 4, 40. Oke, betul nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Aman? Aman. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini telah selesai. Oh iya, nanti ketemunya lagi itu di hari Senin ya. Karena hari Rabu Algonova libur. Karena mau tahun baru kan. Terus selamat tahun baru Rindu. Nanti ketemu Hmm. lagi hari Senin ya di tahun 2026. Satu pertemuan lagi ya. Kalau misalkan mau memperpanjang boleh diskusi lagi sama Bunda ya. Kalau misalkan mau diperpanjang lagi. Jadi sisa satu pertemuan. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat siang. Hmm. Bye. Nah. Assalamualaikum.